kalau tinja itu tidak kita amankan, maka itu akan menjadi risiko penyakit lingkungan seperti apa, diare, terus yang lain sebagainya. Saya ambil contoh, kenapa bisa sih? Saya akan cerita sedikit kenapa bisa sih WC ini mempengaruhi stunting, tingkat tumbuh kembang anak. Padahal WC ini kalau kita pikir secara logika bukan makanan, bukan minuman. Nah, akan saya gambarkan ceritanya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu, misalnya masih ada yang BABS terbuka. Setelah itu tinjanya ibaratnya dihinggapi lalat ataupun binatang yang dapat menularkan penyakitnya melalui mereka. Ibaratnya lalat hinggap ke tinja, lalu hinggap ke makanan yang Bapak Ibu hidangkan. Setelah itu anak Bapak Ibu kena diare. Nah, diare ini yang nantinya akan menghambat tumbuh kembang anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa seperti itu? Jadi logikanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak kita terkena diare, yang awalnya nutrisi gizi yang harusnya untuk tumbuh kembang anak itu langsung keluar, belum sempat diserap tubuh, nutrisi dan gizinya langsung keluar. Diakibatkan apa? Diakibatkan diare itu sendiri. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua adalah ketika anak Bapak Ibu sakit, nutrisi dan gizi yang ada di tubuhnya itu bukan untuk tumbuh kembangnya, tetapi untuk membantu kesembuhan dari penyakit tersebut. Sehingga yang harusnya nutrisi dan gizi itu untuk tumbuh kembang anak tersebut malah beralih ke untuk status penyembuhan anak. Ketika anak kena diare, nanti yang harusnya untuk ibaratnya untuk meninggikan badan atau menumbuh kembangkan anak, tapi lari untuk menyembuhkan, merecovery badan dari anak itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Perlu diketahui juga dari 278 desa dan 4 kelurahan, kita Kabupaten Kapuas Hulu itu baru 58 desa yang telah dinyatakan ODF. Dan alhamdulillahnya dari hasil peningkatan ODF ini, mungkin memang faktor stunting itu banyak. Tapi kemarin kita Kabupaten Kapuas Hulu, alhamdulillah untuk secara kabupaten kita mendapatkan predikat penurunan stunting tertinggi. Berarti mungkin salah satu faktornya ini adalah ODF. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kami harapkan di sini bahwa empat ini juga ayo bisa. Nah, seperti itu. Kenapa sih? Maksud saya dalam artian kita ambil contoh di Gunung Hilir atau di desa-desa yang di tepian sungai. Mereka itu kalau kita lihat tantangannya harusnya lebih besar. Karena apa? Karena zaman mereka dan mereka tinggal itu di tepi sungai. Seperti yang kita ketahui bahwa tantangannya itu besar. Ada teknologi tepat guna untuk zaman di tepi sungai, tetapi itu untuk menggunakannya dan memaksimalkannya itu butuh biaya lebih tinggi. Tetapi apa? Kita bisa melakukan pendekatan ke masyarakat itu sehingga masyarakat itu mau dan tumbuh kesadaran mereka, sehingga mereka yang awalnya menggunakan jamban di lanting, mereka tidak lagi menggunakan jamban di lanting. Dan awalnya mereka yang tinggal di tepian sungai, beberapa sudah pindah ke atas darat. Dan yang di lanting itu hanya diperuntukkan untuk jual beli saja. Nah, itu untuk perubahan perilaku dan perubahan kesadarannya itu juga tidak bisa secepat ibarat membalikan telapak tangan, tetapi kami coba mendorongnya pelan-pelan. Kalau nggak salah itu perubahan perilakunya itu sekitar bertahap ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 hingga 3 tahun baru akhirnya mereka bisa dideklarasikan sebagai desa ODF. Maksud saya menceritakan ini untuk apa? Jadi maksud saya
Hulu hilir yang tantangannya besar, maksud saya tinggal di tepi sungai saja bisa. Kita yang di Padang kenapa tidak bisa? Ayo sama-sama, mari kita semangat untuk meningkatkan Padang sebagai kecamatan ODF. Dan untuk Sekapuas Hulu juga, kecamatan yang baru dinyatakan sebagai kecamatan ODF itu baru kecamatan terakhir Balehulu. Balehulu itu 100%, semua desanya sudah ODF. Nah, untuk di bulan ini, insya Allah kita akan melaksanakan juga deklarasi ODF tingkat kecamatan tanggal 18